Shinta News and Talk. 4 siswi terkonfirmasi oleh kepolisian menjadi korban dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah satu oknum guru di Kabupaten Batang. Kemungkinan korban akan bertambah hingga puluhan siswi dan aksi bejat ini dilakukan sejak September 2021. Bagaimana upaya yang perlu dilakukan terhadap penegakan hukum dan dalam menangani kasus ini, dan bagaimana juga melindungi serta mendampingi korban? Kami akan jumpai Kepala Divisi Advokasi Kebijakan Legal Research Center untuk Keadilan Gender dan HAM Jawa Tengah, Leni Ristiani. Shinta News and Talk. Kami ajak Anda juga pendengar untuk bergabung bersama kami. Anda dapat mengakses line telepon di 0247648910 atau ke pesan singkat dan WhatsApp 0811806543. Mbak Leni, bagaimana kita menyoroti kasus ini? Ada oknum guru yang kemudian menyalahgunakan wewenangnya untuk justru melecehkan siswi-siswinya sendiri. Iya, terima kasih Kak Ahmad gitu. Jadi memang sempat itu ya dikagetkan. Sebenarnya ini tidak kasus yang pertama dilakukan oleh seorang oknum guru ataupun seseorang yang memang dia punya latar belakang pendidikan gitu, karena memang latar belakang pendidikan seseorang tidak bisa menjamin dia tidak bisa menjadi pelaku kekerasan seksual gitu. Jadi siapapun orangnya, bagaimanapun latar belakangnya, apapun pekerjaannya, itu kita sama-sama berpotensi bisa menjadi korban dan bisa menjadi pelaku gitu. Jadi memang kayak seakan-akan ketika kasus ini muncul lagi, apalagi dilakukan oleh guru dan dilakukan di sekolahan, yang artinya sekolahan itu belum bisa menjadi ruang yang aman. Padahal ketika orang tua menyekolahkan anaknya itu dengan harapan dia bisa belajar dengan aman, dengan nyaman gitu. Ternyata realitanya ketika ada kasus kayak begini muncul lagi, artinya kan kayak sekarang kan belum ada tempat yang aman untuk siapapun, apalagi untuk perempuan gitu Kak. Baik Mbak Leni, mengingat ini sudah 4 korban yang terkonfirmasi. Tadi kami baru saja menghubungi Kapolres Batang ya, ada Pak Irwan juga mengatakan demikian, 4 orang sudah terkonfirmasi secara langsung bahwa 4 orang ini adalah korban, dan masih dilangsungkan pendalaman lain, penyelidikan lebih lain kepada kemungkinan akan bertambah korbannya. Tapi menyoroti hal ini tadi, sebelumnya juga ada kasus ya Mbak Leni yang di Jawa Timur, seorang oknum guru juga melakukan pelecehan terhadap siswinya, santrinya begitu. Bagaimana supaya justru institusi pendidikan ini lebih aman, menjadikan tempat institusi pendidikan ini sebagai tempat yang aman bagi anak-anak? Iya. Jadi memang sebelum ini kita memang sangat digencarkan atau dikagetkan dengan salah satu kejadian oknum itu ya, lembaga pendidikan Islam ya, pondok pesantren, mana oknumnya itu kalau kita bisa kenal dengan istilah Gus gitu ya. Ternyata artinya kan kita butuh semacam preventif atau pencegahan, karena ketika sudah terjadi ini kan kita harus fokus ke penanganan korban, tetapi untuk mencegah hal itu semua, itu kan kita perlu ada langkah preventif untuk pencegahan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, sehingga sekolah maupun lembaga pendidikan maupun dimanapun tempatnya itu, khususnya sekolah ya dalam hal ini, bisa menjadi tempat yang aman. Salah satunya melakukan sosialisasi gitu, kemudian juga memasukkan kajian untuk pencegahan kesehatan reproduksi, kekerasan terhadap perempuan, gender gitu kan, itu di dalam kurikulum. Karena memang ternyata belum ada selama ini, dan kalau saat ini kan mungkin ada beberapa lagu-lagu gitu ya yang bisa digunakan untuk anak-anak gitu. Jadi ada pengetahuan bahwasanya mana anggota tubuh mana sih yang boleh disentuh dan anggota tubuh itu yang ketika menyentuh itu butuh persetujuan, dan itu butuh di korban itu juga disedia gitu. Itu kan salah satu inisiatif pendidikan yang akhirnya memunculkan sebuah lagu-lagu yang bisa diajarkan di sekolah-sekolah, khususnya ketika dia masih usia anak gitu, karena usia anak memang itu bermain. Jadi kita bisa memberikan edukasi kepada lembaga pendidikan, dia memasukkan kurikulum untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, sehingga sekolah itu bisa menjadi tempat yang aman bagi anak ketika dia belajar gitu Kak.
Ya baik Mbak Leni. Memang lagu itu sempat mencuat ya setelah kejadian pelecehan seksual yang di Bandung waktu itu kalau tidak salah saya. Lagu yang beberapa hal yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh, bahkan sampai orang tua pun ada batasannya juga ya Mbak Leni ya untuk menyentuh bagian mana yang harusnya pun orang tua diusahakan tidak menyentuh bagian itu begitu ya Mbak Leni ya. Iya, jadi selain di sekolahan, kita juga perlu melakukan edukasi atau sosialisasi terhadap masyarakat ya, khususnya orang tua, karena memang sekarang pun mungkin juga pernah beredar atau pernah juga kasus incest atau memang yang pelakunya itu orang tuanya, orang-orang terdekat, yang mana bisa saja itu disalahgunakan sebagai bentuk rasa kasih sayang. Padahal kasih sayang ya dia tanpa kekerasan, tetapi ketika ada kasus-kasus kayak gitu terjadi itu kan anak itu belum bisa memahami bahwasanya dia hanya memahami oh itu bentuk kasih sayang orang tua terhadap saya. Padahal kan tidak seperti itu gitu ya. Jadi perlu edukasi selain memasukkan kurikulum di dalam pembelajaran, itu juga perlu edukasi ke masyarakat, sosialisasi terhadap kekerasan terhadap anak, kemudian kekerasan terhadap perempuan, kemudian juga bagaimana sih menciptakan ruang yang aman baik di sekolah maupun di masyarakat gitu sih Kak. Lantas bagaimana mengawal adik-adik yang mohon maaf ini nasinya kurang beruntung menjadi korban begitu Mbak? Bagaimana kita bisa mengawalnya Mbak? Iya, jadi kan memang kita harus fokus kepada pemulihan si korban, apalagi ini kan korbannya banyak. Sebenarnya memang LRSK Jam belum mendampingi kasus ini ya Kak ya. Kita hanya memonitoring atau membaca lewat berita sosial media maupun berita-berita online gitu. Jadi kita harus fokus, selain ini kasus berjalan, kita juga harus fokus kepada pemulihan korban, karena memang dengan adanya kekerasan seksual ini, apalagi dia di usia anak gitu, dia juga rentan mengalami kayak adiktif kecanduan gitu. Jadi nanti kita harus mendampingi pemulihannya dia baik secara psikologis maupun secara medis gitu. Dan upaya-upaya itu kadang kan kita terlalu fokus ke kasus, kemudian ke pelaku, artinya malah korban itu kayak nggak mendapat perhatian yang khusus, apalagi ini anak, dan di undang-undang juga sudah diatur terkait dengan perlindungan anak gitu ya. Itu mungkin yang perlu diperhatikan agar lebih fokus juga. Selain kasusnya jalan, selain pelaku harus mendapatkan imbalan gitu, kita juga harus fokus kepada pemulihan beberapa korban anak gitu ya. Dia masih anak dan dia sudah menjadi korban gitu sih Kak. Karena memang ini tidak hanya berefek pada saat ini saja ketika jadi korban Mbak ya, bisa jadi berefek sampai masa depannya muncul trauma-trauma begitu Mbak ya. Iya, jadi dia akan mengalami trauma, kemudian dia khawatirnya ketika dia nanti mengalami kecanduan itu, karena dari itu kan kalau kekerasan seksual kan bisa menimbulkan kecanduan gitu ya, ada kayak semacam narkotika gitu ya. Jadi itu juga perlu kita pikirkan bagaimana sih pemulihan korban sehingga dia tidak mengalami kekerasan berulang di masa yang akan datang gitu sih Kak. Tapi bagaimana kita sendiri menindaklanjuti peran-peran orang tua atau lingkungan si adik-adik kita di sekolah maupun di kampus mungkin Mbak Leni ya, supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu, bahkan justru orang terdekat kita menjadi pelakunya, supaya bagaimana kita bisa menindaklanjutinya itu Mbak? Mungkin bagaimana cara menindaklanjutinya ketika memang ada seseorang yang memang dia berani berspeak up, berani ngomong kalau dia korban, itu memang jangan disalahkan, jadilah pendengar yang baik, karena korban itu sebenarnya yang dia butuhkan awal itu tidak solusi, tetapi dia butuh teman, dia butuh tempat untuk dia bercerita, untuk dia curhat atau mengungkapkan apa sih yang sebenarnya terjadi. Karena ketika untuk dia berani bersuara aja itu dia butuh kekuatan yang lebih, karena banyak kekhawatiran ketika nanti dia ngomong kemudian kasusnya tersebar, kemudian kalau nanti dia ngomong kemudian yang dia omongin itu malah, yang orang yang dia omongin itu malah tidak percaya dan akhirnya menyalahkan korban. Jadilah pendengar yang baik, kemudian ketika ada korban yang berani cerita misal ke siapapun, itu diusahakan jangan menyalahkan atau jangan menyalahkan korban, dengarkan dia, kemudian jangan menyalahkan. Ketika memang sudah didengarkan dan rujukan atau tawarkan ke lembaga pengada layanan atau dirujuk, karena memang kita kan nggak punya layanan ya, yang punya layanan bisa Seragam kan punya beberapa layanan, salah satunya pemulihan psikologis ketika memang korban butuh atau perlu untuk pulih gitu ya. Tetapi ketika memang korban juga
memutuskan atau butuh layanan hukum, kita juga ada gitu. Gitu sih Kak, yang mungkin bisa kita lakukan untuk menangani ini. Kita harus bisa menjadi pendengar yang baik, jangan menyalahkan korban, dan berikan informasi lembaga pengadaan layanan yang memang fokus ke penanganan kasus tersebut gitu Kak. Memang korban yang sudah ada adalah fokus utama juga Mbak ya dalam menangani kasus seperti ini. Tapi seperti yang Mbak Leni bilang tadi, tindakan preventif adalah hal yang paling sedini mungkin yang bisa kita lakukan. Lantas bagaimana supaya kita juga bisa tidak hanya fokus pada pendidikan ke adik-adik, ke anak-anak sekolah, dan bagaimana kita bisa juga menangani supaya tidak muncul lagi pelaku lain gitu Mbak. Iya, mungkin kita bisa saling sharing informasi gitu ya, karena kan ini sekarang media sosial sudah bisa banget, perannya sangat bisa kita gunakan, berperan banget di kehidupan sehari-hari. Jadi ketika ada informasi apapun, itu informasi terkait dengan pengetahuan, itu kita bisa saling repost story. Maksudnya memang korban itu nggak sendiri gitu ya. Misal ada konten-konten, karena kan banyak banget konten yang menginformasikan atau mengedukasikan tentang kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual. Kemudian mungkin ada konten-konten yang informasi bahwasanya ada beberapa bagian tubuh yang memang tidak boleh sembarangan orang menyentuh. Itu kan juga kita bisa melakukan kampanye media sosial gitu sih Kak, istilahnya kampanye media sosial untuk melakukan pencegahan atau preventif agar tidak terjadi kasus tersebut gitu Kak. Baik. Ini kami bacakan pesan yang masuk ke WhatsApp redaksi kami siang ini Mbak Lini ya. Ada Pak Musoli dari Magelang menyampaikan harus dihukum dan disanksi berat biar tidak terjadi di tempat lain. Mungkin di waktu yang akan mendatang juga seperti itu. Sebetulnya seperti apa kalau pelaku yang sudah tertangkap ini dihukumnya Mbak? Adakah pengawalan dari teman-teman Research Center ini Mbak? Ya, karena untuk kasus ini kita memang belum mengawal ya Kak. Misal nanti butuh pengawalan atau butuh dampingan dari LSP Kajian, kita membuka lebar untuk bergerak bersama gitu ya, melakukan pendampingan bersama untuk kasus ini gitu Kak. Artinya memang pelaku itu harus dihukum. Jangan hanya dikeluarkan dari sekolah, kemudian dia bisa pindah ke sekolahan yang lain. Artinya kan dia juga bisa melakukan kekerasan tersebut ke sekolahan yang lain, atau jangan-jangan nanti dia bisa melakukan kekerasan itu dimanapun, tidak hanya di sekolahan gitu Kak. Lantas baiknya bagaimana Mbak untuk penegakan hukumnya ini supaya pelaku yang sudah melakukan hal itu tertangkap kemudian divonis, tetapi akhirnya ada kemungkinan dia bisa melakukan lagi. Bagaimana langkah hukum yang seharusnya tepat supaya dia jera begitu Mbak? Ya mungkin selain dia mendapatkan hukuman, dia juga harus mendapatkan rehabilitasi gitu ya, pengetahuan juga. Jadi biasanya kan kalau yang dikhawatirkan ketika pelaku itu sudah di penjara, kemudian masa tahanannya habis atau putusannya habis, kemudian dia keluar dan dia bisa mengulangi itu lagi. Artinya kan dia butuh semacam konseling atau butuh semacam rehabilitasi sosial, karena yang perlu diubah itu perilakunya gitu kan. Jadi hukuman mungkin bisa melakukan hukuman dengan cara rehabilitasi sosial, kayak semacam edukasi terhadap pelaku gitu sih Kak. Lantas kami dari teman-teman media sebetulnya punya efek seberapa besar Mbak untuk membantu kasus-kasus ini supaya tidak terjadi lagi Mbak Leni? Iya, sangat banyak banget ya peran-peran media, karena beberapa kasus itu kalau belum viral itu belum ada respon gitu ya dari Tuhan maupun dari pemerintah. Jadi teman-teman media kita juga sama-sama mengawal. Ketika memang teman-teman media bisa mengawal dengan melakukan menulis berita, kemudian laporan-laporan itu silahkan lakukan, karena itu memang job business mereka. Kemudian kalau kita teman-teman lembaga pengadaan layanan ya kita bisa memberikan layanan, kemudian di masyarakat kita juga bisa saling melakukan edukasi gitu. Jadi sangat penting banget peran teman-teman media yang bisa menaikkan ketika ada kasus yang belum diproses, kemudian dinaikkan melalui media sosial, itu ternyata dampaknya itu sangat besar sehingga kasus tersebut itu bisa diproses gitu sih Kak. Baik. Terakhir mungkin imbauan bagi pendengar El Sintas yang hari ini Mbak ada yang mau disampaikan mungkin Mbak Leni? Iya,
mungkin untuk teman-teman gitu ya, tadi sih sebenarnya sudah beberapa kali saya sampaikan, jadi ketika memang ada teman kita, ada tetangga kita, ada saudara kita yang dia mendefinisikan dirinya sebagai korban, dengarkan dia, jadilah pendengar yang baik gitu, dan jangan salahkan dia, dan kemudian berikan informasi terkait dengan lembaga pengada layanan yang bisa memfasilitasi atau mengakseskan kebutuhan berdasarkan kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh korban gitu, Kak. Baik, harapannya memang kasus ini segera berakhir dan tidak muncul kasus-kasus baru lainnya ya Mbak Leni ya? Iya, betul sekali, Kak. Harapannya seperti itu. Jadi kita perlu kerja kolaboratif dari berbagai macam sektor gitu ya. Dari teman-teman misal tenaga pendidik, tenaga kesehatan, kemudian pemerintahan yang dia juga punya relasi kuasa atau dia bisa menerbitkan sebuah kebijakan, kemudian teman-teman masyarakat sipil, teman-teman jurnalis, itu kita perlu kerja kolaboratif untuk ikut berpartisipasi atau setidaknya melakukan kerja-kerja menekan kasus kekerasan terhadap perempuan, maksudnya dalam hal ini kekerasan terhadap anak yang terjadi gitu, Kak. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya siang hari ini Mbak Leni. Selamat siang Mbak Leni. Ya, terima kasih kembali, Kak. Ya. Demikian pendengar Kepala Divisi Advokasi Kebijakan Legal Research Center untuk Keadilan Gender dan HAM Jawa Tengah, Leni Ristiani. Membeli produk Indonesia berarti membuka lapangan kerja anak bangsa. Al Shinda News and Talk.